Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 1 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 273 dan ayat 274. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita dan selalu memperbaharui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah, bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan di jalan Allah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hum ashabus suffah. Yang dimaksud ayat ini adalah mereka yang tinggal di pinggiran Masjid Nabawi. Jadi di pinggir atau di bagian pojok Masjid Nabawi dipasang teras. Maka para sahabat-sahabat yang fakir, yang dari luar, tinggal di masjid tersebut. Di antara mereka siapa? Sahabat yang masyhur, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas menafsirkan ayat ini, yang dimaksud mereka adalah ashabus suffah. Kemudian Al-Imam As-Suddi menafsirkan ayat yang mulia ini adalah fuqara'ul muhajirin. Yang dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Ketika mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan untuk hijrah di Madinah, mereka menjadi orang-orang fakir. Ala kulli hal, ayat ini secara umum siapa saja yang fakir, yang tertahan di jalan Allah, la yastati'una darban fil ard, mereka tidak bisa melakukan perjalanan di muka bumi. Artinya mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa berdagang. Yahsabuhumul jahil aghnia, orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak mencermati secara teliti, mengira mereka adalah orang-orang yang kaya. Minat ta'affuf, karena mereka menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, engkau akan mengenali mereka dengan ciri-ciri mereka. Di antara ciri-ciri mereka adalah at-takhasyuk, mereka khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak terus-menerus meminta-minta kepada manusia. Bisa jadi kadang-kadang mereka meminta, namun dalam keadaan apa? Terpaksa. Dan apabila dalam keadaan terpaksa sekalipun,
mereka memintanya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan semua infak yang baik yang kalian keluarkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari dan di siang hari, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka disediakan pahala yang besar di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Marilah kita menyimak keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di tentang tafsir ayat yang mulia ini. Qala rahimahullah, yakni annahu yanbaghi an tataharraw bi sadaqatikum al-fuqara alladzina hubisu anfusahum fi sabilillah wa ala ta'atihi. Artinya, hendaklah kalian berusaha semaksimal mungkin untuk meletakkan sedekah kalian diberikan kepada orang-orang fakir yang menahan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila kita bersedekah, carilah jalan yang terbaik supaya pahala dari sedekah kita berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang fakir, semua orang miskin berhak mendapatkan sedekah, berhak mendapatkan santunan. Akan tetapi yang lebih berhak mereka adalah orang-orang yang fakir, yang menahan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti para penuntut ilmu, seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Mereka tidak bekerja tetapi menghabiskan waktunya di jalan menuntut ilmu. Demikian pula orang-orang yang fakir yang menghabiskan waktu mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang fakir yang lebih berhak mendapatkan perhatian dan mendapatkan santunan. Ada seorang sahabat yang adiknya tidak mau bekerja, namun ia mengaji, menghadiri majelis taklim di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kakaknya mengadu, "Ya Rasulullah, adik saya ini tidak mau bekerja. Saya yang menafkahinya. Saya yang menafkahinya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la'allaka an turzaqa bih. Jangan-jangan rizkimu, berkahnya rizkimu ini karena adikmu yang menahan dirinya di jalan ilmu. Diriwayatkan bahwasannya Al-Imam Bukhari tidak pernah belanja, atau disebutkan Al-Imam Bukhari rahimahullah tidak bekerja selain mendapatkan warisan yang banyak dari orang tuanya. Di antara yang memperhatikan Al-Imam Bukhari adalah kakaknya sendiri. Kakaknya Al-Imam Bukhari yang memperhatikan urusan nafkahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian mereka-mereka yang di jalan ilmu, mereka lebih berhak mendapatkan perhatian. Dan apabila kita mengeluarkan harta kita kepada orang fakir, kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila kita menafkahi penuntut ilmu satu, kemudian contohnya beasiswa kepada santri penghafal Al-Quran, penghafal hadis Nabi SAW, diberi biaya bulanannya berapa, kemudian Allahu Akbar, santri tersebut akan menjadi dai yang menyebarkan kebaikan. Berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang tadi memberikan beasiswa. Jadi kepada para muhsinin, bersedekah pun carilah jalan yang terbaik. Kalau bisa, carilah jalan yang terbaik supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dai tersebut atau penuntut ilmu tersebut menjadi muballigh, menjadi dai, atau bahkan menjadi ulama, maka salah satu yang mendapatkan pahalanya tadi adalah orang yang menafkahi dai tersebut atau memberi beasiswa kepada penuntut ilmu atau kepada para santri yang menghabiskan waktunya pagi, siang, sore, malam untuk menghafal Al-Quran dan untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa lahum iradatun fil iktisab. Mereka tidak ingin bekerja. Ada yang bisa jadi sanggup bekerja, namun tidak ingin bekerja supaya lebih fokus di dalam menuntut ilmu, supaya lebih fokus di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw laisa lahum qudratun alaihi, atau ada yang tidak sanggup bekerja seperti para mujahid, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid. Mereka terluka ketika berperang sehingga tidak lagi sanggup bekerja. Wahum yata'affafuna, dan mereka menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, tidak mendesak orang lain, tidak tamak dengan hartanya orang lain, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wa izhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dengan dunia, Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia. Tidak berharap kepada manusia, berharaplah hanya kepada Allah saja, maka kamu akan dicintai manusia. Wahum yata'affafun, dan mereka tidak meminta-minta. Idza ra'ahumul jahil dhanna annahum aghniya. Orang-orang yang tidak mencermati kondisi mereka, mereka akan dikira orang-orang yang kaya karena tidak meminta-minta, karena tidak tamak dengan hartanya manusia, sehingga orang-orang yang tidak cermat
Mereka mengira orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kaya. Dari ayat ini Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan hendaklah para muhsinin mencermati kondisi supaya apa? Supaya tidak mendapatkan gelar al-jahil. Jadi orang yang tidak cermat dengan kondisi yang ada di sekitarnya, dia mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala al-jahil, orang-orang yang bodoh. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya supaya lebih peka, lebih cermat dengan apa yang ada di sekitar kita. Maka ayat ini kata Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah at-tanbih ala diqqatin nadar, pelajaran atau peringatan supaya lebih cermat, lebih teliti di dalam mengamati keadaan sekitar kita. Dan orang yang tidak cermat di dalam melihat keadaan sekitarnya, dia digelari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-jahil. Kemudian la yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta-minta kepada manusia secara mendesak. Fahum la yas'aluna bil kulliyah, mereka sama sekali tidak pernah meminta-minta. Wa in sa'alu ittiraran lam yulhifu fis su'al, apabila terpaksa tidak bisa menahan diri dan harus meminta, mereka tidak mendesak di dalam meminta-minta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di saat kelaparan, tidak ada makanan, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah supaya mendapatkan makanan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang makna ayat. Padahal maksudnya apa? Supaya diajak apa? Diajak makan ke rumahnya. Padahal Abu Hurairah bertanyanya supaya untuk mendapatkan makanan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mencermati kondisinya Abu Hurairah. Kemudian Umar ibn al-Khattab, Abu Hurairah bertanya kepada Umar tentang ayat. Umar menjawabnya. Padahal Abu Hurairah berkata, aku lebih faham atau lebih hafal dari Umar ibn al-Khattab tentang ayat tersebut. Umar ibn al-Khattab pun tidak mencermati kondisi Abu Hurairah ketika itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keadaannya Abu Hurairah, maka dipanggillah Abu Hurairah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Demikian, maka Allah taala berfirman, la yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta manusia secara mendesak. Fahada sinfu minal fuqara afdalu ma wudi'at fihi munnafaqah. Orang fakir seperti ini adalah orang yang fakir yang nafkah atau infak kepada mereka adalah infak yang paling afdal. Karena mereka menggunakan harta yang diberikan manusia untuk taat kepada Allah, untuk belajar agama, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lidaf'i hajatihim, untuk memenuhi keperluan mereka. Wa i'anatan alaihim ala maqsadihim, dan untuk membantu mereka supaya meraih cita-cita mereka. Mereka tidak meminta-minta manusia. Mereka menahan diri dari mengemis, padahal mereka lebih berhak
untuk mendapatkan infak dari manusia. Al-Imam Bukhari rahimahullah diriwayatkan ketika menuntut ilmu di majelisnya Adam ibnu Abi Iyas Al-Asqalani, pernah Imam Bukhari tidak makan 3 hari, sampai beliau diriwayatkan makan dedahunan, padahal beliau adalah Al-Imam Al-Bukhari. Tidak meminta-minta, lapar, tapi beliau bersabar. Kemudian di hari yang ketiga datang orang yang tidak kenal, membawa emas, yaitu 1 kantong, diberikan kepada Al-Imam Bukhari rahimahullah, lalu dipakailah di jalan menuntut ilmu. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa i'anatan lahum ala maqsadihim, infak kepada orang yang fakir di jalan Allah, membantu tujuan mereka, yaitu membantu cita-cita mereka. Kalau cita-cita mereka berhasil, Allahu Akbar, berapa banyak pahala yang diraih oleh orang yang menginfakkan hartanya. Jadi infak itu bukan sekedar membelanjakan harta. Hendaklah kita cerdas, cermat, paling tidak jadi orang yang diberi kelebihan oleh Allah, pasang 1. Setiap ada rezeki, setiap tahun harus memasang 1 orang beasiswa. Lulus, pasang lagi beasiswa. Sebagai apa? Amal jariah. Jangan-jangan dari 1 orang yang di antara dari mereka ada orang yang jadi ulama besar, jadi dai yang semangat berdakwah, maka pahala dia mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tariqil khair, yaitu membantu mereka di jalan kebaikan. Wa syukran lahum ala mattasafu bihi minas sabr wan nadhari ilal khaliq la ilal khalqi, dan sebagai rasa terima kasih kepada mereka, yaitu orang-orang fakir di jalan Allah, karena mereka bersabar. Mereka hanya melihat kepada Allah, tidak melihat kepada makhluk. Artinya mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap kepada makhluk. Wa ma'a dzalik, walaupun demikian, fal infaqu fi turuqil ihsan wa 'alal mahawij haitsu makanu fa innahu khairun wa ajrun wa thawabun indallah. Semua infak di jalan kebaikan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan adalah kebaikan dan pahala, serta akan dibalas dengan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membantu kepada orang yang fakir, kepada orang-orang yang memerlukan dimanapun mereka berada, itu adalah kebaikan. Namun infak yang terbaik adalah diberikan kepada orang-orang yang fakir di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan jihad, di jalan dakwah, di jalan menuntut ilmu. Walihada qala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari dan di siang hari, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Fa innallaha yudhilluhum bidhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Allah menaungi orang-orang yang bersedekah dengan naungan arsy pada hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha yuniluhum al khairat, Allah Subhanahu wa ta'ala
mencurahkan kebaikan kepada mereka. Allahu Akbar. Dengan bersedekah bukan mengurangi harta, tetapi malah memberkahi harta seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'u anhumul ahzan wal makhawif wal karihat. Dengan bersedekah Allah menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran serta sesuatu yang tidak diinginkan. Allahu Akbar. Dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan. Demikian keterangan Syekh Sa'di. Demikian pula keterangan Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bersedekah itu menghilangkan kesedihan. Jadi orang yang bersedekah silakan membaca Al-Qur'an. Salah satunya juga dengan bersedekah Allah akan menghilangkan kesedihan, kegalauan dan yang lainnya. Wal makhawif, serta kekhawatiran dunia dan kekhawatiran di akhirat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal karihat, demikian pula musibah-musibah yang dikhawatirkan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su." Kebaikan, infak yang baik, yang ikhlas, menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Salah satu maknanya adalah dari kematian su'ul khotimah, atau salah satu maknanya dari meninggal dunia dalam keadaan kecelakaan. Diriwayatkan bahwasannya Ibrahim ibnu Muhammad ibni Talha ibni Ubaidillah, yaitu cucunya sahabat Talha ibnu Ubaidillah, Ibrahim ibnu Muhammad ibni Talha ibni Ubaidillah, seorang yang sangat dermawan dan keluarganya adalah keluarga yang dermawan. Ala ra'sihim adalah Talha ibnu Ubaidillah yang julukannya adalah Talhatul Khair, Talha orang yang sangat baik. Cucunya yaitu mewarisi akhlak kakeknya, sangat dermawan, menyambung kekeluargaan dan seterusnya. Pada suatu hari dikabarkan kepada Sa'id ibnul Musayyib, dikatakan kepada Sa'id bahwasanya Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Talha meninggal dunia di rumahnya, yaitu keruntuhan istanahnya. Kemudian Sa'id berkata, "Wallahi tidak, mustahil. Dia tidak mati dengan cara seperti itu. Dia tidak meninggal dengan cara seperti itu." Orang-orang kaget. Maka mereka pun menggali istanahnya Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Talha yang runtuh, digali. Ternyata beliau masih hidup dalam keadaan sehat, tidak terluka sedikit pun. Kemudian dikatakan kepada Sa'id ibnul Musayyib, "Bagaimana Anda mengatakan demikian? Dari mana?" Kemudian Sa'id ibnul Musayyib mengatakan, orang semacam itu seperti beliau tidak akan meninggal dengan cara seperti itu, karena kebaikannya, karena dia menginginkan kebaikan kepada orang banyak. Wal jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su." Kebaikan, orang yang gemar melakukan kebaikan, bukan sekali saja, tapi gemar melakukan kebaikan, menghabiskan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang baik, dia akan dihindarkan dari kematian yang buruk. Kemudian wa qawlihi, adapun firman Allah, "Falahum ajruhum inda rabbihim." Bagi mereka disediakan pahala di sisi Rabb mereka. Ay kullu ahadin minhum bihasabi hali. Masing-masing
mendapatkan pahala sesuai dengan keadaannya. Wa takhsisu dzalika bi annahu 'inda rabbihim yadullu ala syarafi hadzal hal. Dan dikhususkan pahalanya disediakan di sisi Allah, di sisi Rabb mereka. Apa faedahnya? Yadullu ala syarafi hadzal hal, menunjukkan kedudukan yang mulia ini karena pahalanya disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqu'iha fil mautil akbar, dan pahalanya diberikan oleh Allah dengan yang lebih baik, dengan yang lebih besar. Kama fil hadis sahih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatasaddaqu bitamrah." Sesungguhnya seorang hamba yang bersedekah dengan sebutir kurma. Allahu Akbar. Jadi apabila kita melihat atau membaca ayat-ayat sedekah, jangan bayangkan ini sedekahnya orang kaya, ini ibadahnya orang kaya. Jangan seperti itu. Para sahabat tidak demikian. Para sahabat ada yang fakir, tidak punya apa-apa. Ketika turun ayat sedekah, pergi ke pasar, ngangkat barang, hasilnya mendapatkan 1 sok kurma, disedekahkan. Tentang ashabus suffah, sahabat-sahabat Ansor yang fakir langsung nyari kayu, mencari kayu yang hasil dari menjual kayu dibelikan makanan untuk sahabat-sahabat yang ashabus suffah yang ada di pelataran Masjid Nabawi, memberikan makan kepada mereka. Dan yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bersedekah dengan 1 kurma. Kita tidak pernah mungkin tidak pernah bersedekah dengan 1 kurma, karena kita menganggap sedekah bukan kewajiban orang-orang yang tidak mampu. Tetapi tidak demikian dengan Aisyah radhiyallahu anha, bersedekah walaupun 1 kurma. Maka lihatlah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang bersedekah dengan 1 butir kurma, min kasbin thayyib, dari penghasilan yang baik, fayataqabbaluha al-jabbar biyadihi, Allah menerima dengan tangan kanannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah yang sedikit tadi, tapi dari niat yang ikhlas, dengan semangat yang besar, Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, Allah merawatnya. Li ahadikum, sedekah kalian, kama yurabbi ahadukum fuluwahu au faluwahu, seperti orang yang suka kuda, merawat kudanya. Bagaimana? Dirawat dengan baik. Seperti orang yang suka tanaman, merawat tanamannya. Hatta takuna mithlal jabalil azim. Pada hari kiamat, 1 butir kurma yang disedekahkan tadi, pahalanya seperti gunung pohon kurma. Allahu Akbar. Berapa lipat ganda yang ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, infak di jalan kebaikan ataupun sedekah itu bukan kekhususan orang-orang yang kaya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Dari 2 ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan. Fihi fadlul infaq fi sabilillah, keutamaan infak di jalan Allah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-faqiru al-mahbusu fi sabilillah ahaqqu bis-shadaqah.
orang yang fakir, yang tertahan di jalan Allah, lebih berhak mendapatkan sedekah. Jadi orang yang fakir, yang tertahan di jalan Allah, baik itu berjihad di jalan Allah atau berada di jalan kebaikan seperti menuntut ilmu ataupun berdakwah, mereka lebih berhak mendapatkan sedekah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hassu ala ta'affuf, anjuran untuk menjaga kehormatan. Yang dimaksud tidak meminta-minta. Nabi SAW bersabda, "Man yata'affaf yu'iffahullah." Siapa yang menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Nabi SAW berdoa, "Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa." Apa lanjutannya? Wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk kepadamu. Aku minta ketakwaan kepadamu. Aku minta supaya aku menjaga kehormatanku, tidak meminta-minta. Dan aku minta kecukupan kepadamu. Nabi SAW juga berdoa, Allahumma kfini bihalalika an harami, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan karuniamu dari yang selainmu. Artinya, mintalah kepada Allah saja. Jangan meminta kepada apa? Manusia. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammus su'al li ghairil hajah. Celaan bagi orang-orang yang meminta-minta. Celaan bagi orang-orang yang meminta-minta apabila tidak dalam keadaan terpaksa, atau dalam kata lain, meminta-mintanya menjadi pekerjaannya, menjadi profesinya. Maka orang-orang tersebut di dalam hadis mereka adalah orang yang melakukan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammut tama' fi amwalin nas, celaan bagi orang-orang yang tamak hartanya manusia. Celaan bagi orang-orang yang tamak dengan hartanya manusia. Kalau dengan orang yang kaya, Masya Allah, hormatnya luar biasa, supaya disantuni, supaya diberi. Ini tidak benar, ini tidak baik. Demikian pula para penuntut ilmu, janganlah tamak dengan hartanya manusia, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlu man indahu farasah, keutamaan orang-orang yang memiliki farasat. Keutamaan orang-orang yang memiliki farasah. Maka hati-hatilah dari firasatnya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang memiliki farasat yang kuat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah orang-orang yang menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, man ghadda basarahu qawiyat farasatuhu. Siapa yang menundukkan pandangannya, Allah ganti dengan kuatnya firasat. Artinya tundukkan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di zaman yang serba canggih, bisa jadi tanpa sepengetahuan orang kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Maka tundukkanlah pandangan kita supaya Allah ganti dengan kuatnya pandangan hati, kuatnya mata hati.
diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik di sisinya. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi bayanu kamali ilmillah, keterangan tentang sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, fa innallaha bihi alim. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna shadaqah la takhtassu bil aghniya, bahwasannya sedekah bukan kekhususan orang-orang yang kaya. Maka sekarang kita berada di bulan Ramadan, hendaklah kita berlomba-lomba menyisihkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan-jalan kebaikan. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran ahammiyatul ihtisab wa ihdarin niyyah fi shadaqah, pentingnya menghadirkan niat dan berharap pahala di sisi Allah di dalam bersedekah. Pentingnya menghadirkan niat dan mengharapkan pahala di sisi Allah di dalam bersedekah. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru minar riya' wa sum'ah, ancaman keras dari riya dan sum'ah di dalam bersedekah dan di dalam beramal. Terutama kita yang sekarang berada di zaman yang canggih. Janganlah semua yang kita sedekahkan yaitu kita abadikan supaya dikenang, supaya dipuji. Tetapi kalau maksudnya untuk menggerakkan orang lain supaya bersedekah, itu maksudnya bagus. Tapi janganlah semua yang kita lakukan, terutama yang sifatnya pribadi, janganlah diabadikan atau didokumentasikan apabila itu sifatnya pribadi, kecuali kalau sifatnya itu supaya kita mengajak manusia, yaitu berlomba-lomba di dalam yaitu amal-amal kebaikan. Itu adalah perbuatan yang terpuji. Namun hati-hati dari niat yang pamrih, niat yang riya, itu sangat terselubung. Maka para ulama salaf mereka sangat khawatir tentang satu penyakit ini, yaitu penyakit riya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari penyakit riya dan mengampuni dosa kita apabila dari amal-amal yang kita kerjakan ada yang kita kerjakan karena riya, mencari pujian manusia. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal infaqah sababun li syarhis sadr, bahwasanya infak itu penyebab lapang dada atau penawar penyakit hati. Infak menjadikan orang itu lapang dada, tidak gelisah, tidak sedih. Salah satu fadilah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-hathu 'alan nasyat fil amal, anjuran untuk semangat di dalam beramal. Anjuran untuk semangat di dalam beramal. Amal apapun, baik itu infak, sedekah, membantu orang yang susah, kalau kita kerjakan dengan semangat, demikian pula amal yang lain, menuntut ilmu dan yang lainnya, apabila kita kerjakan dengan semangat, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-hasu ala tawadhu fi shadaqah, anjuran untuk tawadhu
di dalam bersedekah. Jadi sedekah yang diberkahi oleh Allah, sedekah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah adalah orang-orang yang bersedekah dengan baik, yaitu orang yang berinfak dengan tawadhu, bukan malah menyombongkan diri, bukan malah merasa banyak jasanya. Tidak demikian. Orang yang berinfak lalu dia melihat dirinya banyak jasa, melihat kebaikannya, jangan-jangan infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.